Meski telah berjalan hampir 1 tahun, pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS dinilai tidak maksimal. Hal ini terlihat dari kondisi loket pelayanan, khususnya di kawasan industri yang minim petugas pelayanan. Sudah hampir 1 tahun pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial berjalan, namun masih ditemukan sejumlah permasalahan. Salah satunya adalah masalah pelayanan yang mendapat sorotan dari anggota Komisi 9 DPR. Anggota DPR Rieke Diah Pitaloka dalam kunjungan kerja ke salah satu kantor cabang BPJS di kawasan industri Jababeka Cikarang, Kabupaten Bekasi, mengkritisi pelayanan BPJS di sana. Buruknya pelayanan terlihat dari minimnya petugas yang melayani para nasabah yang ingin mencairkan dana JHT atau jaminan hari tua. Padahal untuk kawasan industri besar seperti Jababeka yang terdapat 9 kawasan industri, perharinya mencapai 200 orang yang ingin melakukan pencairan dana JHT. Apalagi dalam waktu dekat BPJS akan meluncurkan program jaminan baru, yakni jaminan kecelakaan kerja, pensiun, dan kematian. Tapi kalau BPJS Ketenagakerjaan ini disupport, ya tentu saja yang bisa didorong adalah nanti saya akan dorong tambah jumlah kantor yang pertama. Yang kedua adalah jumlah tenaga kerja di kantor BPJS Ketenagakerjaan di kawasan industri itu harus bertambah. Juga fasilitas kantornya ini harus dilengkapi dan kemungkinan bagaimana membangun kerjasama dengan kantor-kantor kecamatan minimal di kawasan industri sehingga BPJS Ketenagakerjaan tidak perlu keluar kos terlalu besar untuk membangun kantor-kantor baru gitu. Kawasan industri Jababeka menampung ribuan tenaga kerja yang bekerja di sejumlah pabrik yang berdiri di 9 kawasan industri. Setiap bulannya sedikitnya 1.500 orang pekerja atau nasabah mendatangi kantor cabang BPJS yang berlokasi di kawasan ini. Kondisi ini tentunya akan menimbulkan antrian panjang dan ketidaknyamanan bagi para pekerja yang menjadi nasabah. Dari Kabupaten Bekasi, Ahmad Nur Hidayat, Metro TV. Semakin hari, kehidupan dirasa semakin berat. Pertumbuhan penduduk yang tidak terkontrol membuat persaingan menjadi semakin ketat. Mereka terus berjuang untuk mengais rezeki dari pagi hingga larut malam. Banyak di antara mereka yang terkadang mengabaikan masalah kesehatan. Kesehatan tidak lagi menjadi prioritas utama bagi mereka. Karena kesibukannya, mereka tidak menyadari bahwa mereka telah mengkonsumsi dan dikelilingi oleh hal-hal yang akan mempengaruhi kesehatan mereka, seperti polusi air dan udara, kuman, virus dan bakteri, pestisida, dan hormon suntikan, pengawet makanan, perasa buatan, atau penyedap rasa, serta pewarna buatan yang banyak kita temukan dalam makanan yang kita makan setiap hari. Ditambah dengan stres yang tinggi dan kurang istirahat, semua itu akan menyebabkan adanya penumpukan toksin pada tubuh kita, yang tanpa mereka sadari pula akan mengakibatkan timbulnya berbagai masalah kesehatan dan penyakit, seperti kegemukan, gangguan jantung, diabetes, tumor usus, kanker paru-paru, kanker kulit, dan lain sebagainya. Kalau sudah begini, apa yang mereka lakukan? Minum obat, sedot lemak, terapi mesin, pergi ke rumah sakit atau alternatif untuk mengembalikan kondisi kesehatannya. Tapi ada satu risiko yang harus ditanggung, yaitu mahalnya biaya dan efek samping yang tidak dikehendaki. Untuk mencapai kondisi tubuh sehat yang prima, kini ada sebuah solusi cerdas, yaitu detoksifikasi. Detoksifikasi adalah pembersihan atau proses pengeluaran racun atau zat-zat yang bersifat racun dari dalam tubuh. Semua perlu pembersihan. Apakah itu mobil, rumah, kebun, apalagi tubuh manusia. Dan ini adalah beberapa di antara mereka yang perlu menjalani program detox. Saat ini, banyak sekali yang menawarkan program detox. Tapi jangan pernah coba sebelum Anda mengetahui lebih lanjut tentang Smart Detox.
sebuah pola detoks modern yang akan menjadi lifestyle bagi siapa saja yang menginginkan tubuh senantiasa sehat dan penampilan yang prima. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang program Smart Detox ini, mari kita ikuti penjelasan selengkapnya berikut ini. Meski telah berjalan hampir 1 tahun, pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS dinilai tidak maksimal. Hal ini terlihat dari kondisi loket pelayanan, khususnya di kawasan industri yang minim petugas pelayanan. Sudah hampir 1 tahun pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial berjalan, namun masih ditemukan sejumlah permasalahan. Salah satunya adalah masalah pelayanan yang mendapat sorotan dari anggota Komisi 9 DPR. Anggota DPR Rieke Diah Pitaloka dalam kunjungan kerja ke salah satu kantor cabang BPJS di kawasan industri Jababeka Cikarang, Kabupaten Bekasi, mengkritisi pelayanan BPJS di sana. Buruknya pelayanan terlihat dari minimnya petugas yang melayani para nasabah yang ingin mencairkan dana JHT atau jaminan hari tua. Padahal untuk kawasan industri besar seperti Jababeka yang terdapat 9 kawasan industri, perharinya mencapai 200 orang yang ingin melakukan pencairan dana JHT. Apalagi dalam waktu dekat BPJS akan meluncurkan program jaminan baru, yakni jaminan kecelakaan kerja, pensiun, dan kematian. Tapi kalau BPJS Ketenagakerjaan ini disupport, ya tentu saja yang bisa didorong adalah nanti saya akan dorong tambah jumlah kantor yang pertama. Yang kedua adalah jumlah tenaga kerja di kantor BPJS Ketenagakerjaan di kawasan industri itu harus bertambah. Juga fasilitas kantornya ini harus dilengkapi dan kemungkinan bagaimana membangun kerjasama dengan kantor-kantor kecamatan minimal di kawasan industri sehingga BPJS Ketenagakerjaan tidak perlu keluar kos terlalu besar untuk membangun kantor-kantor baru gitu. Kawasan industri Jababeka menampung ribuan tenaga kerja yang bekerja di sejumlah pabrik yang berdiri di 9 kawasan industri. Setiap bulannya sedikitnya 1.500 orang pekerja atau nasabah mendatangi kantor cabang BPJS yang berlokasi di kawasan ini. Kondisi ini tentunya akan menimbulkan antrian panjang dan ketidaknyamanan bagi para pekerja yang menjadi nasabah. Dari Kabupaten Bekasi, Ahmad Nur Hidayat, Metro TV.